Belajar with Prima. Baik, di sini kita akan mempelajari Excel terkait dengan materi multidimensional scaling dan prinsipal komponen analisis. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi multidimensional scaling. Di sini saya sudah memiliki data dari tabel A sampai dengan tabel AY. Langkah pertama, kita akan menghilangkan terlebih dahulu tabel A dan tabel F. Caranya yaitu kita blok dari data A sampai dengan data F. Lalu kita klik kanan, lalu kita klik hide seperti ini. Nah, ini sudah hilang. Lalu tersisa dengan kemiripan brand-brand lainnya. Langkah selanjutnya kita akan mencari rata-rata kemiripan brand-brand yang lain. Caranya yaitu kita gulir ke bawah. Lalu kita masukkan rumus yaitu sama dengan, lalu kita ketikkan average, lalu kita masukkan yang tabel G, yang angka, bisa di blok secara dari atas sampai ke bawah atau juga bisa diketik manual seperti G2, T2 sampai G155. Seperti ini, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter seperti ini. Lalu kalau sudah seperti ini, untuk mencari rata-rata yang lainnya kita bisa dengan cara kita tarik ini ke sebelah kanan sampai tabel AY. Nah, seperti ini merupakan rata-rata dari semua tabelnya. Selanjutnya kita akan membuat sheet baru, yaitu kita akan membuat tabel dengan kita akan terlebih dahulu membuat nomornya. Kita membuat nomor 1 sampai dengan 10. Untuk mempercepat, kita bisa klik nomor 1 dan 2, langsung kita tarik saja ke bawah seperti ini. Selanjutnya di sebelah kanan nomor kita berikan brandnya ini. Lalu pada brandnya ini kita tuliskan nama brand yang tadi. Yang pertama yaitu adalah H&M. Yang kedua ada Dagadu. Yang ketiga ada Uniqlo. Yang keempat ada Zara. Yang kelima ada The Executive. Dan yang keenam ada 3 Second. Yang ketujuh ada Erigo. Yang kedelapan ada Matahari Deep Store. Yang kesembilan ada Ramayana. Yang ke-10 ada Jogger. Ini. Nah, untuk yang di sebelah brandnya, di sininya, di sini dan di sini, dan seterusnya, ini kita juga namakan dengan sama nama-nama brandnya. Caranya yaitu kita langsung saja copy, lalu kita pastekan di sebelah kanan brandnya. Ini. Lalu kita membuat 0 agar dia juga sejajar. Jadi kalau H&M dengan H&M seperti ini, kita buat sejajar.
Kalau sudah, kita bisa kopikan rata-rata average dari kemiripan brand. Kita mulai dari kemiripan brand H&M dengan Dagadu sampai dengan kemiripan brand H&M dengan jogger kita plot. Kalau sudah, kita pastikan terlebih dahulu kalau semuanya sudah terblok atau belum. Kalau sudah, bisa kita klik kanan lalu kita copy, lalu kita masukkan ke dalam yang ada H&M dan Dagadunya. Kita klik kanan, lalu kita paste spesial, lalu kita klik value dan OK. Kalau sudah, di bagian bawahnya ini yang ada H&M Dagadunya, ini kita juga paste spesial dengan klik kanan lalu paste spesial, value, dan transpose seperti ini. Lalu kita kembali pada from response. Di sini kita beri warna ya, yang tadi sudah kita copy, kita beri warna agar kita mudah untuk mengcopy selanjutnya. Kita beri warna sesuka hati. Mungkin di sini saya akan memberi warna merah seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mengcopy yang kemiripan brand Dagadu dengan Uniqlo sampai dengan kemiripan brand Dagadu dengan jogger. Kita klik kanan lalu kita copy. Lalu di sebelah sini kita klik kanan lalu kita paste spesial, value, OK. Lalu di bawahnya juga kita klik kanan, paste spesial, value, dan transpose, lalu OK, seperti ini. Lalu kita kembali lagi, kita beri warna. Lalu selanjutnya kita akan mengcopy kemiripan brand Uniqlo dengan Zara sampai dengan brand Uniqlo dengan jogger. Lalu kita klik kanan, copy. Lalu kita di sini paste spesial, lalu value, lalu OK. Lalu di bawahnya juga kita klik kanan, paste spesial, value, transpose, lalu kita OK. Lalu kita di sini kita beri warna lagi. Selanjutnya kita akan mengcopy rata-rata kemiripan brand Zara dengan The Executive sampai dengan kemiripan brand Zara dengan jogger. Di sini kita klik kanan lalu kita paste spesial, value, lalu OK. Lalu di bawahnya sini juga kita klik kanan, paste spesial, value, lalu kita transpose, lalu kita OK. Terus di sini jangan lupa kita beri warna lagi. Selanjutnya yaitu kemiripan brand The Executive dengan 3 Seconds sampai dengan kemiripan brand The Executive dengan jogger. Klik kanan, lalu kita paste spesial, kita value, lalu kita OK. Di bawahnya juga kita paste spesial, kita pencet value dan transpose, lalu kita OK seperti ini.
Di sini jangan lupa untuk kita beri warna. Di sini saya akan menggunakan warna hijau seperti ini. Selanjutnya kita akan mengcopy kemiripan brand 3 Second dengan Erigo sampai dengan kemiripan brand 3 Second dengan Jogger. Lalu kita copy, lalu kita ke tabel tadi, lalu kita klik kanan, paste spatial, value, langsung OK. Di bawahnya kita klik kanan, paste spatial, value, transpose, lalu kita OK. Seperti ini. Jangan lupa ininya diberi warna agar kita tidak salah untuk mengcopy atau double gitu untuk mengkopiannya. Kita beri warna ungu seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mengcopy kemiripan brand Erigo dengan Matahari Depth Store sampai dengan kemiripan brand Erigo dengan Jogger. Paste spatial, value, lalu kita OK. Di sini juga kita paste spatial, value, dan juga jangan lupa untuk transpose untuk yang di bawah, ke bawah maksud saya tabelnya. Lalu jangan lupa diberi warna. Di sini saya akan memberi warna kuning. Lalu selanjutnya yaitu kemiripan brand Matahari Depth Store dengan Ramayana sampai dengan kemiripan brand Matahari Store dengan Jogger. Kanan, copy. Lalu di sininya kita paste spatial, lalu value, lalu OK. Di sininya kita juga paste spatial, value, lalu kita transpose, lalu kita OK. Ini kita beri warna hijau muda seperti ini. Lalu yang terakhir yaitu kemiripan brand Ramayana dengan Jogger. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam tabel Ramayana dan Jogger seperti di sini. Lalu kita klik kanan, paste spatial, value, lalu kita OK. Lalu di bawahnya kita klik kanan juga, lalu paste spatial, value, dan transpose seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita blok semua tabelnya. Seperti ini, kita sesuaikan. Lalu agar tidak terlalu banyak angka, jadi kita bisa mengurangi angkanya agar hanya tersisa 3 angka saja. Seperti ini. Lalu kita dapat mengcopy, maksud saya memblok semuanya. Lalu kita ke conditional formatting, lalu kita pilih color scale, lalu kita pilih yang red, yellow, green color scale seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa produk H&M ini memiliki kemiripan yang sama dengan Uniqlo dan Zara dan The Executive. Ini menandakan bahwa miripnya itu dalam keadaan baik. Sedangkan di sini yang berwarna merah seperti Dagadu dan juga Jogger itu memiliki kemiripan yang tidak selaras dengan H&M seperti itu. Di sini juga multidimensional scaling ini membantu
memudahkan kita untuk mengetahui kemiripan brand yang mirip dengan brand yang kita analisis atau sebaliknya, yaitu tidak mirip. Seperti itu. Selain dengan cara seperti ini, kita juga dapat menggunakan cara dengan menggunakan SPSS. Langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Baik, tadi dari data tabel tadi kita bisa menggunakan SPSS. Ini setelah kita paste di SPSS akan muncul seperti ini. Lalu pada bagian nama ini kita ganti terlebih dahulu dengan yang ini brand. Lalu selanjutnya kita beri nama NM seperti ini. Lalu selanjutnya kita beri nama Dagadu. Selanjutnya Uniqlo. Selanjutnya yaitu Zara. Lalu The Executive. Maksud saya eksekutif karena kalau di eksekutif ini terlalu panjang, jadi namanya tidak akan bisa. Jadi kita persingkat saja dengan menggunakan eksekutif seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu 3 second. Lalu selanjutnya ada Eriko. Lalu yang ke-9 ada Matahari. Yang ke-10 ada Ramayana. Dan yang terakhir ada Jogger. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya pada value ini kita masukkan value ini kita masukkan angka 1 brand pertama, maksud saya seperti value-nya 1, lalu levelnya kita berikan H&M seperti ini, lalu kita add, lalu value 2 yaitu Dagadu. Ini kita sesuaikan dengan nama brand-brandnya dan urutannya. Lalu yang ketiga ada Uniqlo. Yang keempat ada Zara. Kelima ada Eksekutif. Yang keenam ada 3 second. Yang ketujuh ada Eriko. Delapan ada Matahari. Ke-9 ada Ramayana. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu Jogger. Kalau sudah kita add semuanya dari nomor 1 sampai 10, kita bisa oke. Kalau sudah seperti ini, kita bisa ke data view. Di sini kita klik yang analyze, lalu kita pilih scale di sini. Scale-nya kita pilih yang multidimensional scaling, scale ALSCAL yang ini. Lalu kita masukkan nama brand-brand ini semua ke dalam variabel. Agar lebih mudah, kita bisa tekan shift, lalu copy semuanya seperti ini, lalu kita masukkan ke variabel. Kalau sudah, kita jangan oke terlebih dahulu, kita ke model, lalu kita yang pada level of measurement ini, kita klik yang rasio, lalu kalau sudah kita continue, lalu kita ke option, lalu kita centang yang group plots ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa continue. Kalau sudah, kita oke. SPSS yang tadi muncullah output seperti ini.
Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa for matrix stresnya itu ada di 0,23455 dan RSQ-nya ada di 0,91159. Lalu pada reverse stimulus configuration Euclidean distance modelnya, yaitu kita dapat melihat bahwa, namun sebelum itu kita juga harus ingat bahwa setiap angka menunjukkan jarak atau dissimilarity antara dua merek. Lalu semakin kecil angkanya akan semakin mirip atau dekat dua merek tersebut dalam persepsi konsumen. Lalu sebaliknya, semakin besar angkanya, semakin berbeda kedua merek. Lalu pada diagram ini, pada reverse stimulus configuration ini, kita dapat mengetahui seberapa kelompok mana yang mirip dan kelompok mana yang berbeda. Kelompok merek yang dekat atau yang mirip itu ada di Dagadu dan Jogger, di mana dalam persepsi konsumen, Dagadu dan Jogger ini memiliki kemiripan, baik dari segi positioning, target pasar, atau jenis produk yang ditawarkan. Lalu ada H&M dan Uniqlo, yang dia di sebelah kanan, di mana konsumen mungkin melihat keduanya itu sebagai merek fashion dengan konsep yang serupa. Lalu yang ketiga ada Erigo dan 3 Second, berada di sebelah atas, itu bisa dianggap memiliki target pasar atau gaya yang mirip. Lalu selanjutnya ada Matahari dan Ramayana yang di sebelah bawah, yaitu dua departemen store yang kemungkinan memiliki positioning yang serupa di mata konsumen. Lalu selanjutnya merek yang paling berbeda, yaitu ada H&M dengan Jogger, H&M di sebelah kanan dan Jogger di sebelah kiri. Perbedaan paling besar mungkin karena H&M adalah merek fashion global, sedangkan Jogger adalah merek lokal dengan konsep yang unik. Lalu yang kedua ada brand Zara dengan Jogger. Brand Zara itu juga di sebelah kanan dan brand Jogger ada di sebelah kiri. Nah, dia itu Zara ini sebagai brand fashion global yang memiliki perbedaan besar dengan brand Jogger. Baik, sekian dari saya penjelasan mengenai multidimensional scaling. Di sini kita akan mempelajari terkait dengan simple komponen analisis. Baik, langkah yang pertama yaitu kita akan meng-hide terlebih dahulu tabel A sampai dengan tabel F. Ini lalu kita klik kanan, lalu kita hide seperti ini. Nah, ini sudah ada yang tersisa hanya kualitas produk, lalu ada juga yang lainnya seperti ini. Kalau sudah, kita akan mencari average atau rata-rata dari kualitas dan yang lainnya, seperti kualitas H&M, kualitas produk 3 Second, dan harga, lalu desain, dan lain-lain. Langsung saja kita gulir ke bawah. Lalu kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan average. Lalu kita masukkan rumus G2 sampai dengan G153. Lalu kita tutup kurung. Bisa juga teman-teman untuk memblok secara manual. Langsung saja kita enter. Oh, sudah seperti ini, kita bisa tarik sampai dengan tabel
saja, karena pada tabel CH ini tidak ada angkanya. Di sini, kalau sudah kita mencari rata-ratanya, kita bisa ke nomor 1 ini, kita klik kanan, lalu kita insert. Nah, akan muncul tabel baru di sini. Di tabel atas ini, kita akan copy average atau rata-rata dari kualitas produk, harga, desain, dan yang lain. Copy. Lalu kita ke atas. Pada di sini kita klik kanan, lalu kita paste special, lalu kita value, dan oke. Nah, datanya akan sama dengan yang data di bawah. Kalau sudah, kita bisa membuat sheet baru. Kita membuat tabel dengan nomor. Lalu agar mudah dan cepat, kita berikan nomor 1 dan 2, lalu kita blok, lalu kita tarik ke bawah sampai dengan nomornya menjadi 1 sampai 10. Ini. Lalu pada sebelah kanannya kita tuliskan brand. Lalu di bawahnya kita sesuaikan dengan yang ada di sini brandnya. Yang pertama ada H&M. Kedua ada Dagadu. Yang ketiga ada Uniqlo. Yang keempat ada Zara. Yang kelima ada The Executive. Yang keenam ada 3 Second. Yang ketujuh ada Erigo. Yang kedelapan ada Matahari Deep Store. Yang kesembilan ada Ramayana. Dan yang terakhir ada Jogger. Nah, pada yang kolom C ini kita bisa sesuaikan dengan namanya ini, misal kualitas, lalu yang D kita tuliskan harga, lalu yang selanjutnya ada desain dan tren dan sebagainya. Langsung saja kita tuliskan di sini. Kita tuliskan di sini kualitas. Lalu pada tabel D kita tuliskan harga. Lalu pada tabel E kita tuliskan desain dan tren. Lalu yang F kita tuliskan kenyamanan. Lalu yang Q kita tuliskan pelayanan. Yang H kita tuliskan lokasi dan aksesibilitas. Lalu yang I, brand reputation.
Lalu kita bisa buat kolom tabel seperti ini. Kalau sudah, kita dapat copy yang average tadi. Jadi kualitas produk H&M sampai dengan maksud saya yang atas ini, yang ada tulisan umumnya ini. Kita copy sampai dengan program promosi dan diskon. Maaf, di sini harusnya kita kopinya hanya sampai dengan brand reputation saja, karena di tabel ini kita tuliskan dengan brand reputation. Jadi kita ulangi lagi. Kita sampai brand reputation saja. Kalau sudah, langsung saja kita copy seperti ini, lalu kita pindahkan ke sheet ini. Kita paste special, kita values dan transpose, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita blok yang rata-ratanya. Kita taruhkan rata-rata average dari setiap kualitas sampai dengan yang lainnya di atas agar memudahkan kita untuk melihat. Kita hanya memblok kualitas produk H&M sampai dengan pada brand reputation-nya saja, jadi itu kan lebih mudah untuk dilihat. Klik kanan lalu kita copy. Langsung di sebelah sini kita di kanan lalu paste special, values dan transpose, lalu kita copy. Nah, sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita dapat memasukkan kualitas produk. Jadi kita akan mengcopy yang di sini hanya kualitas produk saja. Kualitas produk H&M sampai dengan kualitas produk jogger. Kita copy, lalu kita klik kanan. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan juga yang harganya. Kita copy harga produk H&M sampai dengan harga produk jogger. Lalu kita copy, lalu kita paste di sini.
Selanjutnya yang desain dan tren. Kita copy di bagian desain dan tren produk H&M sampai dengan desain dan tren produk jogger. Klik kanan, copy. Kita klik kanan, paste. Selanjutnya itu kenyamanan. Sudah, kita bisa paste di sini. Selanjutnya yaitu ada pelayanan. Kita copy, lalu kita paste di pelayanan ini. Selanjutnya yaitu lokasi dan aksesibilitas. Selanjutnya yaitu brand reputation. Dari H&M sampai jogger kita copy, lalu kita paste di sini. Setelah sudah, kita bisa blok semuanya. Maaf sebelumnya, di sini kita akan sisakan 3 angka saja. Nah, seperti ini. Lalu kita akan blok semuanya. Ini lalu kita pilih conditional formatting. Kita pilih color scale, lalu kita pilih yang bagian green, yellow, red color scale. Seperti ini. Nah, di sini tuh warna hijau pada brand H&M, Uniqlo, Zara, dan The Executive ini menandakan semakin baik kualitas produk, sedangkan yang memiliki kualitas produk yang tidak baik, atau maksud saya yang tidak memiliki lokasi dan aksesibilitas yang baik, itu ada di Dagadu dan di Jogger. Hal ini karena Dagadu dan Jogger ini sebagai brand lokal yang hanya terdapat di kalau Dagadu hanya di Yogyakarta, dan yang Jogger hanya terdapat di Bali. Kita juga dapat menggunakan cara lain, yaitu dengan cara SPSS. Caranya yaitu kita dapat blok terlebih dahulu datanya di sini, lalu kita copy, lalu kita ke SPSS. Baik, di sini sudah tersedia data yang sudah kita copy dari tabel ini, kita paste di sini. Lalu kita ke variable view untuk mengganti namanya. Di sini kita tuliskan brand, lalu kualitas, lalu harga, desain, lalu kenyamanan, lalu pelayanan, lalu lokasi, dan brand reputation. Kalau sudah, kita kembali ke data view, lalu kita pilih analyze, kita pilih dimension reputation yang faktor seperti ini, lalu pada kualitas, harga, desain, kenyamanan, pelayanan, lokasi, kita masukkan ke variabel. Selanjutnya pada deskripsi ini kita pilih koefisien dan significant level, lalu kita continue. Lalu pada extraction ini kita centang
free plot, dan yang based on age value ini kita ganti 0,5 maksud saya. Lalu kita continue. Lalu pada yang rotation tidak usah, yang scores kita centang save as variable seperti ini. Lalu kita continue. Kalau sudah kita oke, muncul outputnya seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa correction matrix kualitasnya yaitu 1000, lalu harganya itu ada di 0,971, desainnya ada di 0,974, kenyamanan ada di 0,986, pekayanan ada di 0,946, lalu lokasinya ada di 0,560, dan brand reputationnya ada di 0,86. Dan di sini juga di satu talentnya ini dia pada 00, jadi ini merupakan yang stabil seperti itu. Lalu yang communitiesnya ini inisialnya itu sama semua yaitu 1000. Lalu expressionnya yang kualitas di 0,985, harganya di 0,971, sampai dengan brand reputationnya di 0,96. Lalu pada total variance explained-nya di komponennya ini dia itu totalnya ada 6,226, lalu percent of variance-nya 88,939, kumulatif persennya ada di 88,939, lalu totalnya ada di 6,226, lalu persen variance-nya ada di 88,939, lalu kumulatif persennya ada di 88,939 persen. Lalu di sini juga ada script plot. Di sini komponen number-nya sudah benar karena dia cekung ke dalam seperti itu. Lalu untuk komponen matriksnya kita ada dua komponen, yaitu komponen 1 dan 2, yaitu bisa dilihat bahwa kualitasnya itu di komponen 1 ada di 0,984 dan kualitas komponen 2 ada di minus 129, sampai dengan brand reputation di komponen satunya dia ada di 0,983 dan yang komponen 2-nya dia ada di minus 52. Lalu kita dapat beralih ke file dan membuat kita pencet view, lalu kita pilih data untuk membuat data baru. Di sini saya sudah memiliki data baru yang sudah kita buat tadi di outputnya. Baik, di sini kita langsung saja ke variable view. Di sini kita beri nama brand. Lalu selanjutnya yaitu faktor 1. Lalu faktor 2. Lalu ada komponen 1. Komponen 2. Seperti ini. Kalau sudah kita ke type yang numerik yang atas ini, yang brand ini kita ganti menjadi string. Lalu kalau sudah kita oke. Lalu selanjutnya kita ke data view. Di sini di brand kita tuliskan nama-nama brand seperti H&M sampai dengan jogger. Nah, kita langsung saja tuliskan H&M, Zagadu, Uniqlo, Zara, maksud saya eksekutif. Lalu yang keenam ada T-Second. Yang ketujuh ada Erigo. Yang kedelapan ada Matahari. Yang kesembilan ada Ramayana. Dan yang terakhir ada Jogger. Lalu kita tambahkan juga yang setelah jogger ini kita tambahkan seperti Peggy. Lalu kita tambahkan juga price. Lalu design. Selanjutnya kita tambahkan comfort.
Lalu kita tambahkan service, lokasi, dan brand rep atau brand revolution seperti ini. Nah, faktor-faktor ini bisa kita dapat dari SPSS sebelumnya, sedangkan komponen ini bisa kita dapat dari output yang sebelumnya. Baik, kita kembali lagi pada SPSS yang sebelumnya. Nah, di sini sudah muncul faktor 1 dan faktor 2-nya. Nah, ini kita tinggal copy saja seperti ini. Lalu kita akan pastekan pada SPSS yang tadi. Kita paste di faktor seperti ini. Lalu selanjutnya yang komponen ini kita bisa copy dari output yang sebelumnya. Caranya seperti ini. Kita ke output. Nah, kita kopikan yang komponen matriks ini ke dalam tabel SPSS yang tadi. Caranya yaitu ini kita klik 2 kali seperti ini. Lalu kita tinggal kopikan saja, lalu klik kanan, lalu copy. Lalu kita bisa paste di komponen 1 dan 2 dan di komponen 1 dan komponen 2 ini. Lalu kalau sudah, kita bisa ke variable view, kita pilih grabs seperti ini, lalu pilih legacy dialog, lalu kita pilih scatter atau dot, lalu selanjutnya di scatter atau dot ini kita pilih overlay scatter, lalu kita define, lalu yang brand ini kita masukkan ke label cache by yang ini, lalu yang faktor ini kita masukkan ke y variable, yang faktor 2 ini kita masukkan ke x variable, lalu yang komponen 1 ini kita masukkan ke y variable, lalu yang komponen 2 kita masukkan ke x variable seperti ini. Kalau sudah, kita bisa ke option. Di sini kita klik yang equate caches variable by variable yang ini, dan di display card with cache labelnya ini kita centang, lalu kita continue. Lalu sudah, kita oke. Lalu outputnya akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita akan memberikan garis horizontal dan vertikal. Caranya itu ini diklik 2 kali seperti ini. Nah, di sini kita berikan garis seperti ini. Lalu kita juga berikan garis yang horizontal. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Lalu setelahnya kita bisa copy untuk dimasukkan ke dalam PowerPoint. Kita copy. Selanjutnya kita akan ke PowerPoint. Baik, di sini merupakan hasil dari output yang sudah kita copy. Di sini teman-teman bisa membuat panah seperti ini dengan cara kita dapat pada shape, kita pilih yang ini, lalu kita arahkan. Jadi kita arahkan yang pertama ke lokasi, eksekutif, H&M, service, price, Uniqlo, Becky, brand rep, Comfort, Design, Zara, The Second, Matahari, Eriko, Ramayana, Dagadu, dan Jogger. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.